Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Alam Sebelah akan selalu tayang di channel YouTube Ustadz Alwiridan. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan klik tanda loncengnya. Dengan subscribe kalian, kami tim Alam Sebelah akan selalu terus menayangkan konten-konten Alam Sebelah yang terbarunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang tim Alam Sebelah akan menelusuri sejarah ataupun cerita misteri yang ada di tempat wisata air terjun Bajuin. Konon kabarnya, banyak cerita-cerita aneh dari para pengunjung yang datang, bahkan sampai memakan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prima TV, berdapat lagi dengan kita di acara kesayangan kita juga, Alam Sebelah. Masih bersama saya Muab dan rekan saya Devina. Ya, dan pada malam hari ini kita sudah berada di pelihari, yaitu air terjun Bajuin, Kak ya. Iya, tepatnya di Kampung Sungai Bakar di pelihari ya, Bud ya. Ya, dan pada episode kali ini seperti biasa ya Kak ya, kita pasti akan menguak misteri apa yang terjadi di dalam air terjun tersebut. Jadi pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap saksikan penelusuran kami di Alam Sebelah. Akses menuju lokasi mudah dilalui untuk roda 2 maupun roda 4. Hanya saja beberapa ratus meter setelah memasuki Kampung Sungai Bakar, jalanan setapak sajalah yang dilalui. Dan tim Alam Sebelah langsung menemui juru kunci ataupun warga sekitar yang tinggal di lokasi wisata air terjun Bajuin untuk menanyakan kebenaran yang terjadi tentang kejadian aneh yang ada di air terjun Bajuin. Oke pemirsa, masih bersama kami di Alam Sebelah, dan sekarang kita sudah ada juru kunci dari air terjun Bajuin juga. Boleh tahu nama Bapak? Bapak Samsudin. Iya, saya Putri ya. Bapak Samsudin ini juru kunci di air terjun Bajuin ini. Nah Pak, bisa ceritakan sedikit sejarah atau apa aja mengenai air terjun ini Pak? Sejarah kita kurang tahu juga. Ya kalau kejadian ada kira-kira tahun 2001 itu ada kejadian itu 4 orang jatuh di air terjun. Jatuh di air terjun. Iya. Berarti tempat ini pernah memakan korban juga ya? Iya. Sebelumnya juga ada yang jatuh 1 orang. Itu kenapa Pak jadi jatuh ceritanya? Ada yang kena air bah, yang 4 orang itu kena air bah itu. Jadi kelalaian mereka sendiri ya? Atau misalnya mungkin Pak, di cerita di masyarakat mungkin apakah ada beredar mengenai penampakan atau hal gaib yang lainnya terjadi di sana Pak? Iya, memang ada. Kalau ya sebagian pengunjung tuh memang ada yang melihat waktu dia foto-foto kan di air terjun 2, kayak ada bayang-bayang gitu lah. Seperti makhluk astral seperti itu Pak? Iya. Oh, jadi Bapak tadi bicara ada air terjun 1, 2. Sebenarnya air terjun Bajuin itu ada berapa sih Pak? Ada 3. Air terjun Bajuin itu ada 3. Yang pertama di bawah sini air
terjun satu, yang kedua di sana. Ada mungkin dasar ada 2 lah. Air terjunnya itu. Yang ketiga itu 1 aja air terjunnya. Cuma air terjun 3 namanya. Oh, air terjun 3 Itu apa ya? dari sini kurang lebih 2 kilo. 2 kilo. Air terjun 3. Baik pemirsa, itu tadi mungkin sudah diceritakan sedikit mengenai air terjun Bajuin. Nah, jadi untuk mengetahui indahnya air terjun juga Bud ya, dan misteri apa yang terselubung di sana, tetap ikuti penelusuran kami di Alam Sebelah. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama Ustadz Alwiridan beserta Ustadz Juan. Dan saya akan bertanya-tanya kepada Ustadz Alwiridan dan juga Ustadz Juan. Ustadz, dari cerita yang kita simak tadi oleh guru kunci kita, katanya di sini pernah memakan korban. Dan kita tuh nggak tahu ya, itu tuh karena kelalaian mereka sendiri atau akibat makhluk astral di sana. Yang seperti Anda lihat, apakah Anda melihat ada sosok makhluk astral yang auranya negatif atau menekan, itu bagaimana? Ya, jadi memang saya bisa merasakan. Jadi di daerah atas sini ya, mungkin di atas nanti kita itu memang ada penekanan dan juga memang ada sedikit aura negatif. Tapi kita belum tahu lagi bagaimana kalau kita naik ke atas lagi, bagaimana penekanan itu. Dan kalau soal kecelakaan tadi yang terdengar ya, itu memang semua dari Allah ya. Tapi memang ada sebabnya, ya kan? Orang meninggal itu selalu ada sebabnya. Misal orang kena penyakit kanker, berarti dia lalu dia meninggal disebabkan oleh penyakit kankernya. Nah, mungkin juga yang jatuh itu meninggal atas kelalaian dia atau memang disebabkan diganggu orang halus itu. Itu bisa terjadi, seperti saja. Nah, lalu dia meninggal, tapi itu hanya sebab, ya kan? Artinya penyakit itu ada yang fisik dan non fisik. Kalau penyakit fisik itu adalah penyakit yang memang bisa dilihat dengan cara logika. Kalau non fisik itu penyakit yang tidak dapat digambarkan dengan cara logika dengan apapun, karena ini berhubungan dengan kekuatan yang tidak dapat kita lihat dengan sampai ke dalam sana, ya kan. Nah, jadi kita akan coba apakah di sini kita akan menguak rahasianya, dan juga ingin tahu juga kan bagaimana versi alam sebelah sini. Kita hanya tahu versi dalam cerita di alam kita, tapi kita juga akan mencoba untuk berkomunikasi dengan versi alam sebelah mereka. Apakah mereka mengganggu atau mungkin mereka memang punya kemampuan bisa apa, ya kan? Disitulah kita untuk mengetahuinya. Oke, mungkin kita bisa ke atas dulu ya. Untuk menuju lokasi air terjun, tim alam sebelah dipimpin juru kunci berjalan kaki menyusuri jalan setapak dan menaiki tangga batu yang ditumbuhi lumut dan semak belukar. Tanda tidak ada pemeliharaan yang dilakukan untuk lokasi wisata ini. Dan kembali, tim dibantu Ustadz akan memaparkan keadaan di wilayah dekat air terjun. Baik pemirsa, sekarang kita sudah sampai di tempat yang namanya air terjun Bajuin. Jalannya lumayan sulit Put ya. Iya, sangat mengurangi tenaga. Dan tepat di belakang kita sekarang sudah ada air terjun Bajuin. Nah, bagaimana sekarang nih Ustadz keadaan di sini menurut penerawangan Ustadz nih? Di sini saya sudah merasakan ada tekanan yang sangat kuat, ada yang baik dan juga yang tidak baik. Tapi kita tetap mencoba untuk meyakinkan pada mereka bahwa kedatangan kita ke sini hanya ingin mengungkap tentang budaya di tempat
air terjun wisata Bajuin di Plehari ini, dan juga mengungkap sejarahnya. Apakah dulu pernah di sini terjadi perang mungkin antara Belanda dengan Raja Banjar mungkin ya, atau dulu pernah Jepang pernah di situ gimana ya kan? Karena Indonesia kan termasuk pernah didatangi oleh para Jepang dan Belanda ya kan. Nah di situ kita juga ingin mengetahui versi cerita dari alam mereka seperti itu, dan juga kita juga mengungkap juga tentang kejadian-kejadian yang aneh ya kan, yang mungkin yang pernah dilihat para pengunjung pernah kesurupan ya Pak ya. Di sini kesurupan ya Pak. Di sini paling sering kesurupan, dan juga yang pernah kejadian telah mengorban di bawah itu ya. Nah, di bawah itu ini namanya air terjun yang pertama ya. Yang pertama yang paling sering terjadi kecelakaan. Itu juga kita ungkap juga. Jadi biar masyarakat tahu bahwa di sini ada wisata air terjun Bajuin di Plehari ya kan. Masih banyak yang belum tahu juga nih masalahnya, kalau di daerah kita di Plehari juga ada air terjun, dan malahan ada 3 sebenarnya, tapi masyarakat kita masih belum tahu. Mudah-mudahan setelah tayangan kita daerah wisatanya terangkat dan sejarahnya juga bisa kita ungkap di sini. Iya begitu. Mungkin saya akan mencoba dengan memakai mediator ya kan. Saya akan mencoba untuk berkomunikasi langsung dengan orang sebelah di sini untuk kita bertanya pada mereka apakah air terjun ini pernah kejadian sejarah atau misalnya sejarahnya atau gimana ya kan. Karena Bapak sendiri belum tahu ya. Saya tahu ya, mungkin dulu mungkin dari nenek-nenek Bapak menceritakan apa ada dulu ini tentang sejarah dulu pernah Jepang kesini atau apa ada itu Pak? Kalau di sana ya memang ada di sana ya. Bisa ceritakan di sebelah mana Mas Pak? Di Gua Marmer. Gua Marmer. Nanti kita akan ke Gua Marmer ya, kita ya. Baik, kita akan coba untuk mediasi. Ustadz berkomunikasi dengan makhluk alam sebelah untuk mencari tahu sejarah dan mitos yang ada di air terjun Bajuin ini, dan tim mendatangkan 2 mediator untuk memudahkan proses mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perguruan Nur Saifullah. Saya bergerak di alam gaib dengan bernama Alwiridan. Saya datang ke sini dengan baik-baik, niat baik-baik. Saya ingin mau tahu tentang sejarahnya dan tentang budayanya, terjadinya adanya di sini air terjun Bajuin di daerah Plehari ini. Saya sangat banyak sekali pertanyaan dengan kalian. Semoga kalian menyambut saya dengan baik-baik. Saya ingin bertanya dengan kalian tentang air terjun ini. Semoga kalian mau menerimanya. Saya akan mencoba dengan cara mendatangkan mediator untuk kalian bisa memasukinya atas izin Allah. Insya Allah kita akan berbincang-bincang. Begitu. Jadi saya meminta mediator 2 orang. Ustadz Juan memulai proses memasukkan makhluk alam sebelah ke tubuh mediator. Tarik. Mediator sangat sulit dikendalikan. Tim pun agak kewalahan dalam mengendalikan kedua mediator tersebut.
dan mediator menggunakan bahasa yang tidak dimengerti pada awalnya. Siapa ya? Tenang. Maaf, ini dengan siapa? Kalau boleh tahu kita bertanya. Kita bicara dengan siapa ini? Apa bisa kita tenang dulu? Apa kita bisa bicara? Jangan tenang. Assalamualaikum. 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 Apa kita bisa jadi tenang? Gimana? Tenang, bisa tenang sebentar? Bisa tenang saya? Kalau gitu saya mau ambil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Anda bergabung dengan teman Anda? Mau bergabung dengan teman kamu juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Alwiridan. Saya Ustadz Juwan. Saya bisa tahu dengan siapa Anda? Ya, Anda siapa? Siapa? Wariskon Juk. Kalau Anda siapa? Siapa? Apa? Siapa nama Anda? Kanjel Umay ya? Siapa yang Anda panggil? Jadi binatang ya ini. Seperti dia berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Anda bisa berbicara dengan bahasa kami? Bahasa apa yang Anda bahasakan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Bisa kita dengan bahasa manusia? Apa bisa Anda bahasa kami? Bisa diulang, saya bicara dengan siapa tadi? Apa benar tadi Anda bilang Wariskon Juk? Ya, Wariskon Juk. Dan Anda siapa? Apa benar saya tadi berbicara dengan siapa ya? Kanjel Umal ya? Panglima. Anda Panglima Kanjel Umal. Dan Anda? Apa Anda seorang Panglima? Panglima Macan. Apa Anda lama di sini? Sudah lama ya? Boleh saya berbicara dengan Anda? Apa benar ini, apakah di air terjun ini ada sejarah yang belum diketahui oleh manusia? Apakah dulu sini pernah datangnya Jepang atau Belanda bersembunyi situ atau bagaimana? Atau tempat ini dulu dijadikan apa ya sebelum kami? Karena kami hanya mengetahui ini hanya tempat wisata. Apakah ada cerita yang Anda ingin ceritakan pada kami semua yang mungkin kami manusia tidak mengetahuinya? Apakah ada sejarah-sejarah lain tentang zaman dulu? Ya. Tidak ada. Berkaitan dengan adanya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Nah, apakah itu ulah dari bangsa Anda atau bagaimana? Bangsa kami. Kenapa? Oh. Hobinya ya mengganggu.
apa kalian juga nih yang biasanya menampakkan diri mungkin Ustadz ya? Ya. Sekarang kami sudah berkelompok mencari mangsa dan juga membunuh manusia. Siapa saja yang biasanya anda celakakan? Aku suka manusia yang lemah. Lemah dalam apa? Suka memberikan diri pada Tuhannya. Jadi anda senang mencelakakan seorang yang kurang dekat kepada Tuhannya ya? Mengapa? Mengapa anda tidak mau mencoba menyerang yang mungkin yang lebih dekat kita atau mungkin yang lebih kuat? Kenapa? Aku tidak bisa karena pada penangkal yang mana tak bisa masuk. Yang suka berzikir pada Tuhannya. Pada Allah maksudnya begitu ya? Dan kalian. Kalau boleh tahu agama kalian atau kepercayaan kalian apa? Karena jangan kau tanyakan itu padaku. Karena aku tak suka kau bicara itu. Kalau boleh tahu juga nih Ustaz, mungkin bentuknya atau wujudnya di alam sebelah. Untuk yang satu ini Kanjel Umal ini saya lihat seperti kera. Seperti kera. Kera ya. Dan dia mata putih, mungkin warnanya putih dia bulunya. Apa anda Panglima Macan Putih? Apakah anda Panglima Kera Sakti di sini? Ternyata mereka seorang panglima, berarti di sini ada sebuah kerajaan dari alam mereka. Apa benar tuh ada sebuah kerajaan di sini? ya Kalau boleh tahu nama kerajaannya kerajaan apa? aku tak mau menyebutkannya. Aku tak suka. Baik, tidak apa-apa. Kami hanya ingin mencoba mencari sejarah tentang tempat ini. Berarti sini dulu belum tidak ada sejarah ya. Yang mungkin pernah terjadi peperangan antara Belanda dengan orang Banjar atau Jepang pernah sini atau gimana, tidak ada ya. Tidak ada ya. Berarti sini memang murni untuk wisata. Terus orang-orang yang sering kesurupan itu berarti kalian juga ya. Tapi kalian mengincar yang lemah ya. Yang artinya yang kurang mendekatkan diri kepada Tuhannya ya. Baik. Kanjeluma, Panglima Kanjeluma. Panglima Kanjeluma. Anda mau apa? Panglima Kanjeluma. Aku ingin memuji kalian semua. Menguji soal apa? Lawan Dan. Apa bisa kita berdamai? Apa bisa kita berdamai? Mediator yang dirasuki oleh makhluk alam sebelah yang bernama Kanjel Umay berlari ke atas bermaksud memanggil pasukannya karena di atas sana terdapat sebuah kerajaan alam sebelah. Panglima Kanjeluma. Apa kita bisa berdamai? Kamu adalah seorang panglima. Saya datang ke sidang terhormat. Saya menghormati engkau. Sini, pengunci. Biarkan dia. Panglima Kanjeluma. Apa kita bisa berdamai? Saya yang berdamai dengan kalian. Apakah sekarang sudah bisa dikendalikan nih, Ustadz? Dia seperti masih melawan. Apa masih bisa kita berdamai?
Apa masih bisa kita teruskan kita bercerita? Jika Anda mau saya lepaskan dan kita kembali ke bawah, bagaimana? Saya mengerti kalian. Dan saya tidak mau ada laporan dari Panglima Kajiluma kepada kerajaan di atas yang Panglima Kajiluma bilang. Apa yang dikirim ke sana? Alat bisa kita berdamai? Kalau gitu, saya akan segera mengeluarkan Anda dari sini. Saya ingin Pemirsa, sekarang ada dua mediator kita, yang satu di bawah sana dan yang satu sekarang tidak terkendali. Dan katanya saya akan juga lepaskan berbicara pada Ustadz, dia sudah memanggil pasukan dari kerajaan di atas sana. Jadi tetap ikuti penelusuran kami dan apa yang terjadi selanjutnya tetap saksikan alam sebelah. Tempat ini. Apa nama bercerita saya? Saya ingin Anda kembali ke sana untuk mengatakan tidak terjadi apa-apa di sini. Apa yang baik-baik di sini. Bagaimana Kang Kajiluma? Anda mau? Ya? Menantang kalian? Ya. Menantang kami? Ya, Kalau begitu juga kamu memang menantang kami. 1 lawan 1. Baik. Tapi Anda berjanji tidak akan mengirim sampai kerajaan Anda. Ya, Kembali kamu sana. ya, Kembali. ya. Kamu janji? Saya harus memilih. Baik. Saya ingin kembali ke sana. Anda ke sana. Bergabung dengan teman Anda. Saya akan Anda ke bawah. Bergabung dengan teman Anda. Maaf kalau boleh saya tahu nih, kenapa Anda bersikap seperti itu ya? Padahal kami minta damai-damai itu tadi. Melihat apa? Anda melihat apa? Ke kanan. Ada yang menguji gitu ya? Ma. Menguji dalam hal apa? Anda mau mencari orang yang lemah? Maksudnya gimana? Bisa kita tenang? Panglima Macan Putih. Bisa kita bicara baik-baik. Anda bisa keluar sekarang? Panglima Macan Putih. Kita keluarkan saja nanti. Oh baik, sepertinya dia nggak bisa bicara baik-baik ya. Apa kita keluarkan saja berdua? Kayaknya perlu kita keluarkan dulu ya. Kayaknya susah nih. Kalau dia belum, apa kita bisa bicara? Oh, begitu sudah mau keluar saja ya. Pemirsa di rumah, sepertinya mediator kita yang memasuki mediator kita, menurut saya tidak bisa berujung dengan baik, dan pada akhirnya kita keluarkan saja dari tubuh mediator kita. Bisa kita tenang, tetap kita keluarkan sekarang.
Pemirsa, mungkin sekarang Lalu bagaimana? makhluk dari alam sebelah yang kalian lakukan? menantang salah seorang ustadz kita untuk bertarung membuktikan siapa di antara mereka yang lebih kuat. Jadi tetap saksikan terus penelusuran malam ini di alam sebelah. Bagaimana? Apa yang kau sudah memutuskan? Sekarang ada dua media Bagaimana? kita yang sedang berkelahi. Apa yang sedang Entah dilakukan? aku masih belum tahu juga kenapa. Kita masih mencari tahu kenapa, dan mereka juga memakai bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Apa ada cara lain untuk damai antara kita? Agar kita tidak bertarung, bagaimana? Apa ada cara damai antara kita? Kenapa? Tapi kami datang ini dengan baik-baik, bukan untuk menantang. Cepat pilih. Saya menuduh. Kamu milih siapa? Baik. Tidak, saya tidak mengizinkan. Saya tidak mengizinkan Anda memilih. Kamu. Baik, saya tidak mau, tidak ingin mencelakakan teman saya. Kalau memang kamu inginkan seperti ini, kamu lawan saya saja. Bagaimana? Oke. Tapi setelah ini saya minta kamu ke atas kerajaan kamu, katakan kita sudah damai kalau sudah selesai. Bagaimana? Baik. Mediator mencoba menantang Nim alam sebelah yang diwakili oleh Ustadz Alwiridan, dan pertarungan pun terjadi. Di belakang sedang terjadi pertarungan Put ya. 1 lawan 1 Di ini Put antara ya. Ustadz Alwiridan dan juga mediator kita. Dan sekarang sepertinya katanya mereka dari 2 mediator tadi bergabung menjadi 1. 2 makhluk di dalam sebelah itu bergabung masuk menjadi dalam 1 mediator, menambah kekuatan.
Dan Ustadz juga sekarang sudah mulai Melawan dan juga sama Ustadz Juan ya. Jadi tetap saksikan terus penelusuran kita di alam sebelah. Mediator pun berhasil dikalahkan. Dengan sisa tenaga yang ada, Mediator tetap mencoba melawan dengan melakukan sesuatu yang aneh yang membuat tim penasaran. Ini lemah. Jadi itu keluarkan. Satu lagi. Dia masih menolak mau keluar. Seperti ada yang dilakukan. Sebentar. Biarkan dulu. Tenang. Dia lemah, tenang saja. Baik pemirsa alam sebelah, sekarang Mediator sudah dapat dikalahkan oleh Ustadz Put ya. Dan tadi dia berlari kemudian pingsan. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetap simak kami di alam sebelah. Ambil apa itu? Seorang apa yang kamu inginkan? Kata kamu sadar mau keluar dari tubuh ini? Apa kamu mau keluar dari tubuh ini? Kali makan jelumal. Kalian boleh suntuk juk. Atau kamu mau keluar dari tubuh ini? Bagaimana? Baik. Tadi apa yang ditunjuk? Apa yang ditunjuk? Kata pada saya. Rumah. Benda. Kamu mau pergi ke rumahmu? Di mana? Bisa ngambil kan? Tunjukkan pada saya di mana. Mediator yang kelelahan lantas berjalan gontai menunjukkan di mana rumahnya. Ya, pemirsa di rumah, seperti yang Anda lihat tadi, salah satu mediator kita yang pingsan tadi, ternyata makhluk astralnya mencari suatu benda seperti pusaka, mungkin seperti rumah atau tempat tinggal dia ya. Iya, dan teman-teman dari perguruan Nur Saifullah juga sedang meradar istilahnya Put ya, mencari benda apa yang dibilangnya sebagai rumah tadi. Apa saya boleh Dan mereka tetap mencari, dan kalau Anda ingin mengetahui benda apa yang nanti ditemukan, tetap di alam sebelah. Mediator tersebut juga menunjukkan kalau di sekitar sana juga ada sebuah benda. Tim mencari benda yang dimaksudkan oleh mediator tersebut. Namun, tim tidak dapat menemukan sama sekali. Baik pemirsa, malam semakin larut juga Put ya, dan sudah terjadi pertarungan juga tadi antara Ustadz Alwiridan dan juga Ustadz Juan melawan orang-orang dari alam sebelah Ustadz ya. Dan sekarang benda pusaka atau mustika yang tadi hampir didapatkan sebenarnya, tapi katanya menghilang lagi. Bagaimana ceritanya tuh Ustadz?
Ya, mungkin tadi kan waktu kita ada perlawanan, dia langsung lari ke situ. Jadi pada waktu dia sudah keluar dari mediator kita, Maksudnya dia sudah kalah? Ya, saya tidak mengatakan dia kalah tidak ya. Itu tadi dia hanya menguji. Dia bilang tadi pada saya ingin menguji. Dia bilang gitu, berarti kami bertarung dengan sehat. Ya. Dia hanya ingin menguji, bukan perang atau pertarungan sebenarnya. Dia cuma menguji katanya. Nah, dan juga kita juga dapatkan info juga ya tadi ya, di alam sebelah, bahwa di sini tidak ada yang sejarah yang mungkin pernah terjadi perang Belanda atau apa. Hanya ini murni memang tempat wisata. Dan bagi orang-orang yang kesurupan ya kan, bagi-bagi yang pernah yang apa itu kan, yang itu adalah orang-orang yang memang katanya yang bisa dicelakakan, yaitu orang-orang yang lemah dalam bidang keimanannya. Ya, ternyata yang lemah yang dimaksudkan oleh mereka dalam bidang keimanannya, yang kurang dekat diri kepada Allah. Itu dia menganggap dia lemah. Tapi bagi yang masih dia sulit untuk menggoda atau mungkin mencelakakannya ya. Itu dikarenakan mereka punya penangkal. Gitu kan? Nah, Tapi tadi dia menantang katanya dan mencari satu orang yang lemah. Ternyata dia memilih satu orang yang nggak tahu itu siapa, mungkin pilihan dia. Lalu kenapa dia memilih Anda? Katanya dia ingin mencari yang lemah dalam agama atau... Iya, dia mungkin mau menantang di salah satu kita, tapi pertama dia memilih orang lain tadi ya. Tapi saya tidak mau mengambil risiko. Kalau dia memang betul ingin menguji, lebih baik menguji yang memang yang ia lakukan, yaitu yang sepantaran lah yang untuk lawan dia. Jangan mencari yang lemah ya kan. Dan kita pun juga tidak tahu juga siapa yang ditunjuk itu apakah lemah atau tidak. Kita belum tahu juga. Tapi cuman saya tidak mau mengambil risiko. Siapa tahu teman saya bisa mengalahkan dia, ya kan? Kita tidak tahu juga. Cuma saya hanya tidak mau mengambil risiko itu. Saya ingin dia milik saya saja. Intinya tidak ingin mencelakakan orang lain juga. Iya, begitu. Tapi jadi tadi dia lari ke sini ya kan? Dan dia bilang sesuatu di situ. Tapi saya teman-teman mungkin yang memang ada ahli radar atau apa yalah, karena kami sudah mulai capek juga ya, energi sudah terkuras, jadi sulit saya untuk ngeradar di mana tempat mungkin yang maksud adalah mustika atau benda atau peninggalan apa, saya tidak tahu, saya tidak menemukannya, atau mungkin tadi sudah keluar atau mereka dia melihat ya, tapi masuk lagi katanya. Ini dalam mereka masuk kembali, berarti ya sudahlah, tidak apa-apa ya kan. Tapi mereka masih berusaha mencari, seperti kita lihat ya masih mencari mereka teman-teman, berusaha. Mungkin karena penasaran ya, penasaran dengan apa yang dikatakan makhluk tadi ya. Nah seperti itu. Insya Allah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah jadi di sini murni tempat untuk wisata. Silahkan teman-teman yang pemirsa ya kan, yang mau berwisata ke sini silahkan. Ini air terjun, tapi perbanyaklah berdoa kepada Allah dan tertibkan keimanannya, kuatkan iman takwanya kepada Allah, supaya selalu Allah beri keselamatan di dalam dunia sampai akhirat. Dan karena para setan tidak akan bisa menggoda dan mengganggu orang-orang yang dekat pada Allah ya. Seperti itu. Benar. Itu semua mengenai kita semua kena. Yang dikatakan itu semuanya. Siapapun. Itu memang sangat benar sekali. Itu saja ya. Baik pemirsa di rumah, mungkin itu tadi juga pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustadz Alwiridan. Intinya perkuat keimanan kita kepada Allah, Ustadz ya. Semakin kuat keimanan kita, maka semakin sulit juga makhluk dari alam sebelah itu mengganggu kita. Jadi tetap saksikan kami di alam sebelah pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penelusuran tim alam sebelah di lokasi wisata air terjun Bajuin. Semoga dengan tayangan ini kita dapat mengambil hikmahnya. Terus saksikan tayangan alam sebelah yang akan menguak misteri yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa. Allah
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255.